ada 2. Oh, sebentar. Ini PPT-nya Busi sudah kelihatan belum anak-anak? Belum. Oke. Busi. Oke, sebentar. Busi ulang ya. Ya memang ada mukanya, ada lambangnya Bulusi tapi nggak ada filmnya gitu loh. Oke, sekarang Busi ulangi lagi. Ya. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Sudah Bulusi. Sudah. Baik. Ya. Bentar lagi. Sebentar ya. Oke. Kita ulangi lagi. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Belum. Baik. Sekarang Bulusi minta anak-anak mematikan speakernya. Nanti speaker dinyalakan saat anak-anak akan menjawab pertanyaan Bulusi. Baik anak-anak, pagi ini kita akan ulang materi yang ada di tema 1, subtema 3. Ya. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar bermacam-macam. Ya. Sekarang perhatikan gambarnya Bulusi. Ini gambar apa anak-anak? Sisiran ya, seorang anak sedang menyisir rambut. Ya, mengapa anak ini menyisir rambut anak-anak? Supaya rambutnya rapi. Iya, betul. Kalau sudah menjawab, speaker terus dimatikan ya, supaya rambutnya rapi. Nah, selain supaya rambutnya rapi, anak ini itu sudah menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, anak ini menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara menyisir rambut. Saat anak-anak menyisir rambut itu mesti menggunakan alat ya anak-anak. Alatnya apa? Sisir. Iya, betul sekali, sisir. Ya, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ini gambar apa? Naruh sepatu. Oke. Meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, berarti anak ini termasuk anak yang tertib atau tidak ini anak-anak? Tertib. Anak yang tertib karena apa? Pulang sekolah atau pulang dari bepergian, sepatunya dikembalikan di rak sepatu. Tidak hanya sepatu loh anak-anak, sendal juga harus dirapikan di rak sepatu. Nah, ini gambar apa anak-anak? Mencuci baju. Betul sekali. Membantu ibu mencuci baju. Nah, iya, membantu ibu mencuci baju. Itu kan kalau membantu sama aja berbakti. Iya, betul sekali. Membantu orang tua itu sama saja berbakti kepada orang tua. Mengapa toh baju harus dicuci anak-anak? Enggak, bajunya anak-anak bersih. Supaya bajunya bersih. Bajunya terbebas dari kuman-kuman penyakit. Sekarang apa yang dilakukan oleh anak ini? Gosok gigi. Potong kuku. Mengapa kukunya harus dipotong? Ayo. Oke, hebat-hebat semuanya. Biar kalau nggak sengaja nakar nggak sakit. Tolong semua perhatikan tidak ada yang berbicara sendiri ya, karena Bulusi mendengar ada anak yang berbicara sendiri. Tidak memperhatikan Bulusi. Oke,
Siap untuk memperhatikan? Siap. Baik. Nah, mengapa kuku harus dipotong anak-anak? Supaya kuman-kuman yang ada di sela-sela kuku itu hilang. Ya, ini salah satu tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, karena anak-anak kalau mengambil makanan kan menggunakan tangan. Kalau tangan kita kotor, tuh ada yang mainan lagi kan? Bu Lucy tahu loh siapa yang mainan. Oke, ya. Kalau anak-anak mengambil makanan, kukunya panjang dan kotor, hitam-hitam, itu nanti kumannya akan menempel pada makanan yang kalian ambil. Nah, saat makanan itu kalian makan, maka kuman-kumannya masuk ke dalam perutmu. Nah, lebih baik anak-anak potong kuku itu seminggu sekali. Ya, itu. Lalu ini apa yang dilakukan oleh anak ini? Mandi. Berapa kali kita mandi dalam sehari? 2 kali. Pagi dan sore. Nah, anak-anak, sekarang kan sedang masa pandemi. Misalnya anak-anak baru saja diajak orang tuamu keluar. Ya, keluar rumah. Ya, misalnya ke Indomaret mau membeli sesuatu. Sampai di rumah, anak-anak harus segera mandi. Pakaian yang kamu pakai tadi langsung diletakkan di tempat cucian. Harus ganti baju, mandi pakai sabun. Ya, supaya kuman-kuman yang menempel di tubuh kita saat di jalan itu mati semua, hilang semua. Iya, biar bersih. Apalagi pakai motor. Iya, betul sekali. Apalagi pakai motor. Ini gambar apa, anak-anak? Menyikat gigi. Menyikat gigi. Oke, kapan sih anak-anak harus menyikat gigi? Sebelum tidur. Iya, betul sekali. Setelah makan dan sebelum tidur. Kalau kita gosok gigi itu menggunakan alat. Namanya apa, anak-anak? Sikat gigi dan harus diberi odol atau pasta gigi. Iya, mengapa toh gigi harus disikat, anak-anak? Supaya bersih, nggak ada yang bolong. Supaya bersih. Oke. Kayak Niel yang kanan sama Lucy kiri. mendengar ada yang mainan lagi. Tidak menjawab pertanyaan Bu Lucy, tetapi bikin suara sendiri. Nanti kalau masih dilakukan lagi, Bu Lucy keluarkan dari Google Meet ini. Ya, karena tidak memperhatikan Bu Lucy. Malah mengganggu temannya. Oke, ya. Kita gosok gigi itu adalah salah satu cara untuk merawat kesehatan tubuh kita. Supaya kuman-kuman yang menempel di sela-sela gigi itu lepas keluar dan mati karena terkena pasta gigi. Nah, sekarang anak-anak sudah jelas ya bagaimana cara kita merawat tubuh kita. Saat kita merawat tubuh kita, ada beberapa alat yang harus kita gunakan. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu aturan yang ada di rumah itu apa saja, ya. Kemarin sudah kita pelajari, sekarang Bu Lucy hanya akan mengingatkan kembali bahwa aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua, ya. Yang membuat aturan di rumah adalah orang tua, bukan anak-anak. Aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Yang dimaksud dengan anggota keluarga itu siapa? Ada yang tahu yang disebut dengan anggota keluarga? Ibu. Ayah, ibu, betul. Anak sih, pinter sekali, hebat ya. Anak. Oke, betul. Jadi yang ya, kakak itu termasuk anak ya. Jadi anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau kakek dan nenek itu tinggal bersama kalian,
Berarti kakek nenek itu termasuk anggota keluarga, bukan? Ya, pinter. Ya. Contoh aturan di rumah, ya. Aturan bermain. Misalnya, anak-anak boleh bermain hanya sore hari. Aturan merawat tubuh seperti tadi yang Bulusi jelaskan. Kemudian aturan berpamitan. Jadi kalau anak-anak akan meninggalkan rumah, harus berpamitan kepada orang tua, supaya orang tua tidak mencari-cari. Aturan merawat tubuh, contohnya tadi sudah ya anak-anak ya, ada mandi, keramas, gosok gigi, cuci tangan dan kaki, mencuci baju, dan merawat lingkungan. Ternyata anak-anak, lingkungan rumah itu juga harus kita rawat. Ya. Kita rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin keramas, selalu cuci tangan, cuci kaki. Tetapi kalau lingkungan rumah kita kotor, itu percuma apa yang sudah kita lakukan. Karena apa? Karena kuman-kumannya banyak sekali di lingkungan yang kotor. Nah, tadi anak-anak sudah melihat ada gambar membantu ibu mencuci baju. Ya, siapa yang sudah pernah membantu ibu mencuci baju? Saya. Oke, sip. Nah, oke, pinter-pinter. Hebat sekali. Nah, anak-anak, aturan dalam mencuci baju itu yang pertama, saat kalian akan mencuci baju itu pisahkan dulu pakaian yang berwarna dan tidak berwarna. Kalau sudah dipisahkan, baju direndam dengan air sabun. Mengapa harus menggunakan air sabun? Supaya kuman-kumannya mati. Iya, kuman-kumannya hilang. Setelah direndam, baju disikat atau dikucek. Ya, kalau sudah dibilas menggunakan air bersih dan membilasnya harus sampai bersih. Iya, nanti kalau sudah dibilas kemudian diapakan anak-anak? Jemur. Kalau sudah kering diapakan bajunya? Disetrika. Nah, coba anak-anak, mengapa toh kok baju harus disetrika? Supaya kalau saat dijemur itu ada kuman yang menempel di baju, itu mati kena setrikanya. Selain itu, baju menjadi rapi. Iya. Oke, nah kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan itu berarti sudah merawat tubuh. Ya. Kalau anak-anak menjaga kebersihan lingkungan, itu sama saja anak-anak sudah merawat tubuh kalian sendiri. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan itu apa saja? Menyapu halaman, menyapu lantai, membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, setelah melakukan kegiatan tadi, menyapu atau membuang sampah, jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, sampai di sini anak-anak sudah jelas? Sudah. Baik. Apakah ada yang mau bertanya? Enggak. Yang bersuara hanya yang mau bertanya. Niel, oke. Niel mau bertanya apa? Hari ini ekskul ya, Bu? Oh ya, itu nanti ya. Sekarang perhatikan pelajarannya dulu. Ya. Di sini anak-anak Bulusi punya berapa piring ini anak-anak? Ada 5. Ada 5. Oke. Nah, setelah mencuci piring, ya, setelah mencuci piring,
Bulusi juga mencuci sendok anak-anak. Nah, setiap piring akan Bulusi beri sendok. Yuk kita hitung sendoknya ada berapa di piring yang pertama. 1, 2. Sendoknya ada berapa anak-anak? 2. Sekarang di piring yang kedua coba kita lihat sendoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sendoknya ada berapa? 4. Sekarang masih ada yang bersuara lagi mengganggu temannya. Bersuaranya bukan menjawab pertanyaan Bulusi, tetapi membuat suara yang aneh. Bulusi, saya mau tanya. Oke, apa? Itu piringnya kok ada air? Oh, itu bukan air, Nak. Itu bayang-bayang ya. Ini bayang-bayang piringnya karena kena cahaya lampu. Ya, sekarang piring yang ketiga kita lihat ada berapa sendok. Oh, ternyata hanya ada 1 sendok. Ya, piring yang keempat dihitung ada berapa sendoknya? 1, 2, 3. Sendoknya ada 3. Sekarang piring yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa piring? 5. Coba anak-anak dengarkan Bulusi dulu. Ya. Ini di sini ada angka 2, ada angka 4, 1, 5, 3. Ini disebut dengan lambang bilangan. Disebut dengan apa anak-anak? Lambang bilangan. Nah, coba sekarang perhatikan lagi. Anak-anak masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Bagaimana anak-anak membandingkan bilangan. Semakin ke kanan dalam deret bilangan, itu bilangannya semakin besar. Semakin besar, hebat. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan ya. Bilangan yang ada di sini akan kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu kalau dalam deret bilangan itu ada di sebelah mana anak-anak yang paling kecil? Kiri. Betul. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa melihat bilangan yang terkecil itu yang bendanya hanya sedikit, yang sendoknya hanya ada sedikit. Bilangan berapa itu anak-anak? 1. Terus? 2. Hebat. Terus? 3. Pinter. Terus? 4. Anak-anak hebat, pintar-pintar semua. Nah, sekarang anak-anak sudah melihat urutan bilangan dari yang terkecil berdasarkan gambar ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bulusi sekarang masih punya 5 piring lagi loh anak-anak. Sekarang piringnya akan Bulusi beri buah jeruk. Nah, yuk kita hitung buah jeruknya ya. Yang piring pertama dulu, yuk dihitung jeruknya ada berapa? 5. Piring yang kedua dihitung jeruknya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5.
lima, enam, tujuh, delapan. Ya, ada 8. Sekarang Lucy minta Hans yang menghitung jeruk di piring yang ketiga. Yang lain diam. Yuk Hans mulai. 1, Ya. 2, Ya. 3, Oke. 4, Ya. 5, Oke. 6. Oke, jadi jeruknya ada 6. Sekarang Praska yang menghitung jeruk di piring yang keempat. Yuk, Praska. 1, Ya. 2, Oke. 3, Iya. 4. 4. Berarti jeruknya ada berapa, Praska? 4. 4. Pinter. Sekarang Odi. Yuk, piring yang kelima. Jeruknya ada berapa, Odi? Hitung. 1, Oke. 2, Oke. 3, Iya. 4, Betul. 5, Iya. 6, Iya. 7. 7. Jeruknya ada berapa, Odi? 7. Ada 7. Nah, sekarang Bu Lucy akan minta anak-anak untuk mengurutkan dari yang terkecil, dari bilangan yang terkecil. Ya. Melihatnya dari banyak buahnya dulu. Buahnya yang paling sedikit itu bilangannya berapa? 4. Terus? 5. Terus? 6. Terus? Oke, pinter semua. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil itu adalah 4, terus 5, 6, 7, 8. Sampai di sini anak-anak sudah jelas atau belum? Sudah. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Odi. Oke, Odi. Melukis, membatik hewannya, melukisnya bareng atau sendiri? Oh, nanti dulu ya, Odi. Itu nanti untuk melukisnya sendiri di rumah. Sekarang perhatikan ini dulu ya. Oke, Bu Lucy lanjutkan anak-anak. Ya, itu tadi adalah mengurutkan bilangan. Sekarang saat anak-anak menyebutkan tadi ada bilangan 4, 5. Berarti di situ kalau anak-anak akan menulis lambang bilangan, sudah tahu. Lalu kalau kamu mengatakan 4, 5, itu disebut dengan nama bilangan. Nah, saat anak-anak menyebutkan nama bilangan, pasti kita menulis huruf. Nah, sekarang kita akan belajar menulis huruf D. Perhatikan anak-anak, cara menulis huruf D. Ya, pertama buat lengkungnya terlebih dahulu. Ya, kemudian pensilnya diangkat. Ingat, pensil diangkat. Kemudian tarik garis dari garis yang kedua, bukan dari atas ya anak-anak. Berbeda dengan huruf B. Tarik garis dari baris yang kedua. Coba perhatikan ini tingginya anak-anak. Tidak sampai atas ya. Nanti anak-anak saat menulis jangan keliru. Jadi pertama kali dibuat perutnya dulu. Pensil diangkat, kemudian tarik garis dari garis yang kedua, tegak ke bawah. Sampai ini garis yang keempat. Kemudian ini ada huruf A. Anak-anak sudah tahu bagaimana membuat huruf A.
Nah, sekarang huruf D dan A digabung. Ini menjadi Lucy ini mau tanya. Ya. Itu ngerjain sekarang ya? Nanti dulu, perhatikan fungsi dulu. Ya, ini dibaca da. Dibaca apa anak-anak? Da. Coba lihat lagi bagaimana membuat huruf D. Buat lengkung. Tarik garis dari garis yang kedua sampai garis yang keempat. Ingat, tidak sampai atas ya. Kemudian di sampingnya ada huruf I. Dibaca di. Dibaca apa anak-anak? Di. Oke, ingat lagi cara membuat huruf D-nya. Perhatikan loh ya, cara membuat hurufnya. D, kemudian tarik garis dari garis yang keberapa anak-anak? Dua. Pinter ya, dari garis yang kedua. Ya. D dengan U dibaca du. Sekali lagi buat huruf D-nya bagaimana? Ayo yang dibuat apa dulu? Perutnya dulu. Kalau sudah buat perutnya, terus pensilnya bagaimana? Diangkat, betul sekali diangkat, kemudian tarik garis dari garis yang kedua. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini dibaca D. Dibaca apa anak-anak? D. Oke. Kalau sudah buat lengkung, kemudian tarik garis dari garis yang kedua. Ya, ini dibaca do. Dibaca apa anak-anak? Do. Oke. Sampai di sini membuat huruf D-nya sudah jelas? Nah, sekarang huruf L. Nah, ini paling mudah anak-anak. Huruf L itu dibuatnya dari atas sampai baris atau garis yang keempat. Penuh dari atas sampai garis yang keempat ya. Saya mau bertanya. Iya, apa? Jadi dudunya itu sampai baris ketiga ya? Nanti dulu ya, sekarang lihat dulu. Ya. Ini huruf L. Huruf apa anak-anak? Ini dibaca la. Dibaca apa anak-anak? Oke. Membuat huruf L-nya dari mana anak-anak? Atas sampai Garis 4. ya, sampai garis yang keempat. Kalau di sampingnya ada huruf I, berarti ini dibaca li. Dibaca apa? Li. Buat huruf L lagi. Di sampingnya ada huruf U, dibaca lu. Dari atas, tarik garis sampai garis yang keempat. Di sampingnya ada huruf E, dibaca le. Tarik garis lagi dari atas sampai garis keempat. Di sampingnya ada huruf O, dibaca lo. Hebat semuanya. Ingat cara membuat hurufnya. Tinggi huruf D dengan tinggi huruf L itu tidak sama ya. Nah, sekarang yuk kita baca bersama-sama. Ya. Oke. Sekarang yang Lucy panggil itu yang membaca. Yang lain perhatikan tapi juga membaca dalam hati. Alena. Yang keras Alena. Oke, pinter. Devon. Sip, pinter. Krista. Sip, pinter sekali. Catra. Oke. Geldin. Geldin. Halo Geldin. Oke, Jessica.
Lu. Oke, sip. Sekarang Feli. Sip, pintar sekali. Kevin. Sip. Alekto. Ya. Iya. Ya. Lah. Oke. Sekarang Artan. D. Oke. Kita anak-anak hebat semuanya, sudah bisa membaca semua. Yuk kita baca bersama-sama pelan-pelan. Ya, mulai. Jadi. Sekarang anak-anak siapkan buku garis 6-nya. Ya, siapkan buku garis 6-nya. Sudah. Alat tulisnya. Sudah. Ya. Alat tulisnya sudah? Sudah. Oke. Oke, perhatikan. Ya, sudah siap semua anaknya? Anak tulis? Ya, oke. Oke, sekarang ya, kalian tulis da, di, du, de, do. Jaraknya 2 jari. Jaraknya 2 jari. Ya. Jarak 2 jari. Bu Lucy akan melihat bagaimana anak-anak duduknya, benar atau tidak. Ya, kalau menulis duduknya harus benar. Da, di, du, ya. Jadi itu sama lali-lulelunya 3 baris toh? 2. Ya, dadi, du, dedo 3 baris. Jaraknya 2 jari, ingat jaraknya 2 jari. Kemudian nanti lali lulelo juga 3 baris. Nanti yang sudah selesai tunjukkan ke Bu Lucy. Ya. Dadi du dedo dulu. Bu Lucy akan melihat. Anak-anak betul tidak? Diangkat, tolong diangkat yang sudah. Bu Lucy mau lihat tempatnya sudah benar atau belum. Ya. Coba agak ke depan. Krishna kurang kelihatan, belum agak maju lagi. Oke. Ayo harus jaraknya, iya. Siapa ini ya? untuk baris 6-ku tidak didedonya nggak cukup. Oh, nggak cukup. Berarti jaraknya terlalu jauh itu, Nak. Jaraknya 2 jari saja. Ya. Udah 2 jari tapi masih kejauhan. Oh, masih kejauhan. Boleh di bawahnya boleh. Di bawahnya boleh. Ya. Aku belum. Oke, ya Kevin. Agak maju lagi Kevin. Ya, lihat. Oke, betul. Ya. Ya, buat 3 baris ya Kevin ya, dari dudedonya. Oke. Ale, coba Ale sudah? Oke ya. Ingat ya, tingginya hanya sampai atau mulai menulisnya tarik garis tegaknya dari garis yang kedua. Ya, tidak usah tengok-tengok. Anak-anak sudah pintar-pintar. Kemarin Bu Lucy sudah bagikan videonya atau bagaimana cara membuat ide. Ya. Oh, Jessica sudah. Oke, lihat Jessica. Oke, sip. Lanjut ya, 3 baris. Lihat Bu Lucy. Oke.
Devan sudah, Bu. Pintar. Lanjut ya. Kalau sudah 3 baris, terus lalilulelo. Dari dedonya 3 Ya. baris. Baru lali lulelo lagi Jadi 3 baris. itu 3 baris. Lalilulelo juga 3 baris. Ya. Oke. Itu dilanjut dulu ya anak-anak. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti setelah bulusi tutup, anak-anak melanjutkan menulis dadidu dedo dan lalilulelonya. Kalau sudah selesai, kirimkan di Google Classroom. Siap anak-anak? Iya. Oke. Anak-anak adalah anak yang hebat dan luar biasa. Mau berusaha. Oke. Sekarang kita ucapkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Salam Yes. Selamat melanjutkan kegiatan anak-anak pada pagi hari ini. Dadah. 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 Teman-teman. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah dulu ya. Iya, lanjutkan tugasnya sekarang. Enggak, bukan itu. Allah.